Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, dan perkenalkan, nama saya Diki Rangga, kelas Penjaskes Rek E 2018, NIM 1831041145. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari biomekanika olahraga, yang dimana telah diberikan oleh dosen pengampu tersebut. Yang pertama itu pengertian biomekanika olahraga. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisa suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia. Menurut Hidayat, biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang merupakan hukum-hukum mekanika terhadap struktur makhluk hidup, terutama sistem lokomotor dari tubuh. Yang dimaksud dengan lokomotor itu sendiri adalah kegiatan di mana seluruh tubuh bergerak karena tenaganya, umumnya dibantu oleh gaya beratnya. Sedangkan Hay dalam Cloud Blockhart memberi pengertian tentang biomekanika yang jelas, yaitu biomechanics is the science connected with the internal and external force acting on human body and the internal maupun eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu kekuatan yang berasal dari hasil kerja tubuh manusia tersebut. Juga menggunakan komputer dalam menganalisis gerakan secara biomekanika yang meliputi: 1. Memfilmkan atau merekam atlet dengan kamera yang berkecepatan tinggi dari 2 sudut atau lebih. 2. Memproyeksikan film pada layar lebar dan kemudian dengan menggunakan pena magnetik diwujudkan menjadi gambar dan dipecah dan disusun pada bagian-bagian. 3. Menggunakan komputer untuk memproses informasi. 4. Menghasilkan simulasi 3 dimensi dan tingkat pengaruh pada pusat grafik. Yang kelima itu pengaturan kekuatan, akurasi, kecepatan,
dan daya tahan atau ketahanan. Selanjutnya itu tujuan biomekanika olahraga. Yang pertama itu pengetahuan konsep ilmiah dasar yang digunakan dalam bentuk gerak manusia, memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu menggabungkan dengan baik. 3. Mampu memahami perkembangan gerak dasar. 4. Mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Dari kemampuan menganalisis tujuan biomekanika olahraga, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan memahami ilmu biomekanika dalam olahraga yaitu guna menghasilkan suatu bentuk gerakan dalam aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga setiap gerakan dan aktivitas olahraga yang digunakan baik oleh peserta didik ataupun atlet bersifat anatomis dan terkoordinasi serta aman dan terjadinya peluang cedera yang pada akhirnya mampu menghasilkan suatu potensi olahraga yang optimal sehingga kepuasan gerak seseorang dalam melakukan suatu aktivitas olahraga akan tercapai. Selanjutnya adalah subdisiplin ilmu dalam konsep utama biomekanika. Yang pertama itu titik berat. Menurut Hidayat, titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh bekerja atau dapat diartikan juga sebagai titik yang mewakili dari benda atau tubuh. Letak titik berat badan manusia letaknya selalu berubah-ubah karena anggota tubuh manusia. Yang kedua yaitu keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas merupakan dua istilah kata yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda menurut Ronald. Keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol, sedangkan stabilitas berkaitan dengan besar tahanan yang diciptakan oleh seseorang untuk melawan gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Semakin stabil sikap seseorang, maka semakin benar tahanan yang harus diciptakan untuk mengatasi gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Yang ketiga adalah cetak atau movement. Gerak sikap gerak adalah suatu proses terjadinya perubahan baik dalam hal berbentuk, sikap ataupun tempat. Gerak merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi dalam bergerak seseorang perlu mendasarkan kinerja mekanis agar gerak yang dilakukan hemat energi sehingga tidak cepat lelah namun hasil yang dicapai lebih optimal. Menurut Ronald, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda atau seseorang, sedangkan menurut Hidayat, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan panas atau perubahan kecepatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya adalah sesuatu yang memberikan gerak atau gaya.
Yang kelima itu tahanan atau resistance. Adanya tahanan merupakan akibat dari adanya gerak yang diperlambat yang disebabkan oleh percepatan negatif, misalnya pada bola yang menggelinding di atas rumput. Makin lama bola tersebut akan bergerak semakin lambat dan akhirnya berhenti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya tahanan berupa gerakan serta dua permukaan yang mengambat laju gerakan bola tersebut sehingga kecepatan bola tersebut diperlambat. Yang keenam yaitu momentum dan impuls. Momentum adalah besarnya gaya dorong dari suatu benda dengan suatu kecepatan yang disebut kekuatan gerak penyebab timbulnya. Momentum adalah kekuatan dan lamanya kekuatan itu sendiri terjadi sehingga menghasilkan momentum, kekuatan dan jumlah gerak. Sedangkan impuls adalah pergerakan gaya atau kekuatan. Impuls merupakan suatu hubungan atau akibat dari momentum. Semakin besar impuls mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar. Yang ketujuh adalah impact. Impact adalah benturan yang terjadi akibat momentum benda yang satu membentur benda yang lain. Tidak lain merupakan adanya gaya atau gaya dorongan yang harus kita lawan. Contohnya terjadi impact dalam aktivitas olahraga, yaitu pada saat lari jarak jauh kaki yang menampak tanah merupakan impact. Selain itu juga cabang olahraga softball, pada saat kita menangkap bola yang datang dengan cepat, pergelangan tangan digerakkan secara fleksi dorsal. Menurut Breuer, pergolongan tugas gerak manusia terbagi atas beberapa. Pertama itu menggantung menurut tugas menggantung. Menurut Arma Abdullah, tugas menggantung memainkan peran yang dalam bentuk evolusi kehidupan manusia. Kebanyakan tugas menggantung berhubungan dengan aktivitas dengan beberapa jenis cara yang bergantung dengan sepotong besi. Aktivitas bergantung yang umumnya dijumpai pada senam, aktivitas kesegaran jasmani, permainan anak yang menggunakan alat bergantung karena tubuh besarnya bergantung bebas, gaya tarik bumi bekerja tidak berlawanan dengan aktivitas bergantung. 2. Tugas mendukung. Menurut Arma Abdullah, gerak tubuh yang bertekanan dengan tugas mendukung atau menyangga tubuh dalam atau posisi khusus pada umumnya diperlukan untuk tugas gerak yang lain. Posisinya pun bervariasi dan vertikal ke horizontal dan pada umumnya berkaitan dengan sikap berdiri, berjalan, berlari, duduk, berlutut dan sejenisnya. Posisi kepala berada di bawah pada aktivitas senam merupakan bentuk aplikatif dan hukum mekanika keseimbangan tubuh, yaitu sebagai berikut. Keseimbangan stabil terjadi bila mana 1. Kontak dengan dasar permukaan pijakan luas. 2.
pusat gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi terletak di dalam benda. Pusat gravitasinya naik jika diberi gaya. Munculnya gaya penuh yang menyebabkan kembali ke posisi semula. 5. Tenaga potensial bertambah. Keseimbangan labil terjadi bila mana 1. Pusat gravitasinya turun bila mana diberi gaya posisi yang gaya. 2. Posisi benda akan mengalami perubahan. 3. Tenaga potensial berkurang. 4. Garis pusat gravitasi jatuh di luas garis penyokong dan di dasar penyokong terlalu kecil. Di sisi lain, keseimbangan tubuh tercapai dan mengikat bila 1. Letak pusat gravitasi direndahkan seperti posisi duduk atau berlutut ataupun berbaring. 2. Peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki dan berkurang bila 1. Menaikkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas, menjunjung barang di atas kepala, mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berjalan menjinjit atau berjalan dengan satu kaki atas keadaan pada saat berlari cepat dengan menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan. Dan selanjutnya itu asas-asas yang berhubungan dengan masalah tenaga ini termasuk diantaranya hukum gerak Newton yang terdiri dari 1. Hukum inersia. Hukum inersia merupakan hukum pertama Newton, menyatakan bahwa sebuah benda tetap dalam keadaan diam atau gerak teratur dalam suatu garis lurus sekiranya tidak dipengaruhi oleh tenaga luar yang cukup untuk mengubah keadaan semula. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga suatu tetap bergerak. Hukum Newton inertia sama dengan kelembaman. Dapat disimpulkan bahwa benda bersifat mempertahankan keadaan semua benda atau objek yang bergerak bila ada gaya force yang mengakibatkan pergerakan. Macam-macam pengungkit terdiri dari 3 jenis, yaitu dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengungkit jenis yakni titik tumpu terletak di antara gaya berat Y dan gaya otot M. Contoh dalam gerak manusia adalah pada posisi diam atau tegak. Pengikat gaya otot M di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contoh posisi yang mengikat beban keuntungan mekanis berbanding antara gaya otot M dan gaya berat. Dan selanjutnya yaitu yang pertama yaitu teknik analisis biomekanika dapat diterangkan melalui penjabaran sebagai berikut. 1. Sinematografi. Teknik sinematografi menjadi sangat esensial untuk proses mengajar, melatih dan untuk penelitian. Namun Taylor menyatakan bahwa banyak film dibuat bukan untuk tujuan penelitian,
meningkatnya penggunaan fotografi untuk mengumpulkan, menganalisis dan menilai dalam data gerak sedikit demi sedikit, mengambil alih teknik observasi konvensional, sebab apa yang diamati tidak teliti karena hanya sedang sebagai kecil dari gerak keseluruhannya dapat diamati pada saat 1. 2. Efektronografi. Efektronografi adalah salah satu metode mempelajari kerja dari otot-otot tertentu atau kelompok otot dengan menggunakan alat pencatat rangsang elektrik diberikan kepada otot agar dapat berkontraksi, dapat dicatat secara grafis, diukur dan dianalisis untuk sejumlah kebutuhan termasuk informasi tentang koordinasi, kelelahan dan relaksasi. Gontografi suatu aspek penting dalam gerak manusia yang berhubungan dengan sistem otot rangka adalah berkenan dengan kerja pengumpulan pada persendian. Teknik grafis digunakan untuk mengukur posisi dan gerak dari persendian. Alat ini terdiri dari satu mekanisme engsel dan dua tangan yang dikaitkan pada persendian, yaitu yang diteliti. Salah satu contoh kajian dalam biomekanika adalah biomekanika olahraga, yaitu bidang yang dilakukan pada mekanisme gerakan sehingga kegiatan atletik atau olahraga, termasuk melihat bagaimana kekuatan terletak serta efek dan kekuatan itu pada tubuh. Biomekanika olahraga yang menjelaskan bagaimana dan mengapa tubuh bergerak seperti itu. Sebagai contoh, dalam baseball, biomekanika adalah mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atletik. Biomekanika olahraga dan olahraga digunakan dalam beberapa cara penelitian, dan pendidik dapat menggunakannya untuk mempelajari atau menjelaskan bagaimana hukum fisika mempengaruhi fungsi tubuh manusia. Atau portofolio. Ini dapat digunakan oleh pelatih untuk mempelajari kinerja atlet untuk membandingkan kinerja sebagai atlet. Biomekanika dapat mengidentifikasi teknik optimal untuk kegiatan atletik atau olahraga sehingga membatasi risiko cedera. Terlapis fisik dapat menggunakan biomekanika untuk mengembangkan rencana perawatan dan meningkatkan waktu pemulihan. Konteks telah menyematkan modul tambahan yang menyediakan pengukuran untuk aktivitas tertentu, termasuk pitch track, penilaian lemparan dan baseball, batting track, penilaian ayunan pukulan dalam baseball dan softball, lift target, penilaian punggung bawah saat mengangkat, foot track, penilaian gerakan kaki belakang dan kaki depan, gerak, penilaian ayunan golf, jump track, penilaian lompat vertikal dan lompat pendaratan. Ini adalah gait track atau penilaian cara berjalan seluruh tubuh. Mungkin sekian dari materi saya, sekian dari penjelasan saya atau pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.